Assalamualaikum semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi, di akhir meeting virtual kita hari ini, Anda diharapkan untuk bisa memahami apa itu arti belajar dan pembelajaran, perbedaan mereka, serta hubungan antara belajar dan pembelajaran ini, dan juga siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nama saya adalah Nining Ismiani. Ini adalah contoh proses belajar dan pembelajaran. Di situ jelas sekali ya, ada guru, ada murid. Ya, ini adalah kunci dari belajar dan pembelajaran. Kemudian juga ada pengembangan diri dari guru tersebut dengan berdiskusi dengan teman-teman mereka. Lihat ya. Oke, kalau begitu, apa sih belajar itu? Belajar itu adalah kunci dari dunia pendidikan. Jika tidak ada belajar, maka tidak ada dunia pendidikan, ya. Jika tidak ada belajar, maka dunia pendidikan tidak akan berkualitas. Kemudian, secara harfiah, belajar itu adalah tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, saya juga mengambil beberapa definisi dari para ahli. Salah satunya adalah dari Wegulo, yakni yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Belajar menurut Shah adalah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Berikutnya, dari Rozekin tahun 2007 yang menyatakan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi, bisa dilihat ya dari ketiga definisi para ahli ini, bisa disimpulkan kata-kata yang sama yang mengungkapkan hakikat belajar ini. Bisa kalian tebak nggak kira-kira? Nah, mungkin gambar ini bisa membantu kalian untuk memahami kata kunci dari belajar ini. Di sini ada seorang pelajar dihadapkan dengan dua jalan, yakni jalan change dan same. Apa itu arti change? Perubahan ya, same sama. Jadi jalan yang mana yang harus dia pilih? Tentu jalan change ya, jalan perubahan. Karena kata kunci dari belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Kemudian ciri belajar adalah yang pertama, ditandai dengan perubahan tingkah laku. Jadi, jika setelah belajar tingkah lakunya tidak berubah, berarti proses belajar itu tidak berhasil. Ciri berikutnya yaitu perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses sedang berlangsung. Misalnya, guru mengajar matematika kepada muridnya. Pasti guru tidak tahu dong apakah muridnya sudah memahami atau tidak pelajaran yang telah dia ajarkan. Jadi tidak langsung tahu pada saat berlangsung. Namun, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Jadi, setelah guru memberikan contoh di depan kelas, kemudian murid mengerjakannya, maka disitulah terlihat apakah proses belajar telah berhasil atau tidak. Ciri berikutnya adalah perubahan perilaku relatif permanen. Jadi, jika setelah belajar perubahannya itu menetap, berarti proses belajarnya berhasil. Namun sebaliknya, jika tidak, maka tidak berhasil. Kemudian perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang terakhir adalah pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan sehingga akan memperlancar di tahap belajar berikutnya. Kemudian kita akan membahas tahapan dalam belajar. Apa saja sih tahapan dalam belajar ini? Ada 3 tahap, yakni yang pertama adalah tahap acquisition, dari kata acquire, artinya memperoleh. Jadi tahap acquisition ini adalah tahap perolehan informasi. Kemudian yang kedua adalah tahap storage, yaitu
dari kata store, artinya menyimpan. Tahapan ini merupakan tahapan penyimpanan informasi. Tahap terakhir adalah tahap retrieval, ya, dari kata retrieve atau mengambil kembali. Tahapan retrieval ini adalah tahapan pendekatan kembali informasi. Jadi sudah diperoleh, disimpan, kemudian diambil kembali untuk dikeluarkan. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar ini meliputi 3 domain. Yang pertama adalah cognitive domain, ya, atau wilayah ya, wilayah kognitif atau wilayah otak ya, kecerdasan yang meliputi knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, kemudian application, penerapan ya, aplikasi, kemudian analysis atau penguraian, synthesis atau perpaduan, dan evaluation atau evaluasi ya, penilaian bahasa lainnya. Kemudian affective domain atau wilayah afektif. Wilayah afektif ini berhubungan dengan perasaan atau emosi ya. Meliputi receiving atau attending yaitu penerimaan, responding artinya respon ya atau tanggapan. Kemudian valuing ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya penilaian juga. Tapi berbeda dengan evaluation. Kalau evaluation itu bersifat konkret, kalau valuing ini bersifat abstrak ya. Karena contohnya kalau dalam bahasa Inggris, karena ini bahasa Inggris ya ininya ya istilahnya, misalnya I value money. Jadi di situ artinya saya menilai uang itu lebih tinggi dari yang lainnya. Saya menilai uang itu sangat berharga. Jadi di situ ya value itu. Tapi kalau dia bilang I value friendship, saya itu berarti saya menilai persahabatan di atas segalanya lah, bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian ada organization atau pengorganisasian dan characterization atau karakterisasi. Domain terakhir atau wilayah terakhir adalah psychomotor atau psikomotorik ya. Ini yang berhubungan dengan gerak dong ya. Nah, karena kognitif sudah kecerdasan, afektif perasaan atau emosi, dan psikomotorik ini atau psikomotor ini berhubungan dengan gerak. Meliputi set atau kesiapan, imitation atau peniruan ya, habitual atau kebiasaan, dan adaptation atau adaptasi. Baik, kita sudah memahami mudah-mudahan ya apa itu hakikat dari belajar. Kita beralih ke hakikat pembelajaran. Menurut definisi dari Darsono ya, tahun 2000, pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian menurut David dan Roller ya, Roller ini tahun 1989 sudah cukup lama ya, cuman tetap masih bisa dipakai. Pembelajaran ini merupakan suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Definisi berikutnya dari Gagne dan Briggs ini ya, yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, sepertinya dari beberapa definisi yang sudah ada, kita bisa menyimpulkan ya kalau pembelajaran ini bersifat formal, jadi tidak asal-asalan. Jadi di situ kan ya ada dia bilang dari Darsono itu yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa. Kemudian dari Davi dan Rohler itu pengetahuan profesional ya, melibatkan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru. Dari Gagn dan Briggs juga ada suatu sistem. Nah, jadi ini pembelajaran ini memang bersifat akademis, formal, yang melibatkan ya betul guru dan siswa. Jadi apakah kunci pembelajaran kalau begitu? Nah, kira-kira apa kunci pembelajaran? Tentu ada interaksi siswa dan murid itu ya, melibatkan guru dan
siswa serta interaksinya. Jadi kuncinya adalah hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik. Kemudian ada student learning atau pembelajaran siswa. Ya, inti dari belajar dan pembelajaran ini adalah ada belajar, ya. Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran? Nah, kita lihat hubungannya adalah kalau belajarnya adalah mengumpulkan informasi ya, dari tahu menjadi tidak tahu. Kemudian perubahan perilaku itu bersifat relatif menetap ya. Sedangkan pembelajaran merupakan proses belajar untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Baik, demikian saja meeting kita hari ini. Mudah-mudahan mengerti dan bisa diulang jika tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.